saya Muhammad Yasin Al-Akbar dari kelas manajemen 25A dengan NPM 254111095. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penggolongan rekening atau akun. Mata kuliah akuntansi. Yang pertama, pendahuluan. A. Pengertian rekening atau akun. Dalam akuntansi, rekening atau akun adalah tempat untuk mencatat, mengkelompokkan, dan meringkas transaksi keuangan yang sejenis. Rekening menjadi alat utama untuk mengetahui posisi keuangan dan perubahan unsur-unsur keuangan suatu perusahaan. Setiap transaksi keuangan pasti mengaruhi minimal 2 akun, sesuai dengan prinsip dualitas akuntansi. Contoh, pertama, jika perusahaan membeli perlengkapan secara tunai, maka akun perlengkapan bertambah dan akun kas berkurang. B. Tujuan pencatatan akun. Yang pertama, mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya. Misalnya, semua transaksi kas di akun kas. Yang kedua, mengetahui saldo masing-masing akun secara periodik. Yang ketiga, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Dan yang keempat, membantu analisis kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, dasar penggolongan rekening. Penggolongan rekening dapat dilakukan dari beberapa sudut pandang, di antaranya A. Berdasarkan laporan keuangan, rekening dibagi menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama, akun neraca atau balance sheet account. Akun-akun yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Terdiri dari A. Aset, harta atau aktiva, yaitu segala sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, aset lancar atau kas piutang persediaan serta perlengkapan, aset tetap, tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan, dan aset tidak berwujud adalah hak paten, merek dagang, dan goodwill. Yang B. Kewajiban atau liabilitas atau utang, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak luar di masa mendatang. Jenisnya, yang pertama, kewajiban jangka pendek atau utang usaha, utang gaji, dan utang pajak. Yang kedua, kewajiban jangka panjang, yaitu utang bank atau obligasi. Yang C. Modal atau ekuitas atau kapital, yaitu hak pemilik atas aset setelah dikurangi kewajiban. Contohnya, modal pemilik, prive, laba ditahan. Yang kedua, akun laporan laba rugi atau income statement account. Akun yang menunjukkan hasil usaha selama 1 periode, yaitu A. Pendapatan atau revenue, yaitu penerimaan dari kegiatan utama perusahaan. Contohnya, pendapatan jasa, penjualan barang, dan pendapatan sewa. Yang B. Beban atau expense, pengeluaran atau pengorbanan untuk memperoleh pendapatan. Contohnya, beban listrik, beban gaji, beban iklan, serta beban penyusutan. Yang B. Berdasarkan sifat dan waktu keberlakuan. Yang pertama, rekening real atau real account. Dia bersifat permanen, terdapat dalam neraca, saldo akan dibawa ke periode berikutnya. Contoh, kas, piutang, utang, dan modal. Yang kedua, rekening nominal account, bersifat sementara. Dia digunakan dalam laporan laba rugi. Setelah itu saldo akan ditutupi di akhir periode. Contohnya, pendapatan, beban gaji, serta beban listrik. Yang ketiga, klasifikasi akun dalam sistem akuntansi, yaitu penggolongan akun juga bisa dilihat dari persamaan dasar akuntansi.
aset sama dengan kewajiban ditambah modal ditambah pendapatan serta dikurang beban. Dari persamaan ini diperoleh 5 kelompok utama. Yang pertama, kelompok akun aset atau harta. Fungsi utamanya menunjukkan sumber daya perusahaan. Contoh akunnya kas, piutang, peralatan. Saldo normalnya yaitu debit. Yang kedua, kewajiban atau utang. Fungsi utamanya menunjukkan kewajiban kepada pihak lain. Contoh akunnya utang usaha, utang bank. Saldo normalnya dia dikredit. Yang ketiga, kelompok akunnya modal atau ekuitas. Fungsi utama menunjukkan hak pemilik atas perusahaan. Contoh akunnya modal pemilik atau prive. Saldo normalnya dia dikredit. Kelompok akun nomor 4 dia pendapatan atau revenue yang tadi. Fungsi utamanya adalah menunjukkan hasil usaha. Serta contoh akunnya adalah penjualan pendapatan jasa. Saldo normalnya dia dikredit. 7. Peran penggolongan akun dalam siklus akuntansi. Masih ada lagi. Ini saldo normal dan meningkatkan akun. Jenis akun aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Contoh transaksi dia pembelian perlengkapan tunai atau perlengkapan ke atas. Setelah itu saldo normal dan peningkatan akun yang kedua, dia jenis akunnya kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit. Dan contoh transaksinya dia di pembayar utang atau utang ke bawah. Dan saldo normal dan peningkatan akun yang ketiga, jenis akunnya adalah modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Dan contoh transaksinya adalah pemilik menambah modal atau modal ke atas. Saldo normal dan peningkatan akun jenis akun yang keempat adalah pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Contoh transaksinya menerima pendapatan jasa tunai. Nomor 8. Peran penggolongan akun dalam siklus akuntansi. Penggolongan akun memegang peranan penting dalam yang pertama penyusunan jurnal umum, yang kedua posting ke buku besar, yang ketiga pembuatan neraca saldo, yang keempat penyusunan laporan keuangan. Dengan pergolongan akun yang tepat, proses akuntansi menjadi teratur, efisien dan akurat. 9. Latihan atau diskusi kelas. Tugasnya, kelompokkan akun-akun berikut ke dalam golongan yang benar. Aset, kewajiban, modal, pendapatan atau beban. Yang pertama kas, kedua utang usaha, ketiga piutang usaha, keempat modal pemilik, kelima pendapatan jasa, keenam beban sewa, 7 peralatan kantor, 8 beban listrik, 9 prive serta 10 persediaan barang. Jawabannya simpel. Yang pertama ada aset yaitu kas, piutang usaha, peralatan kantor, persediaan barang. Yang kedua kewajiban utang usaha, yang ketiga modal pemilik atau prive, yang keempat pendapatan jasa, dan yang kelima beban yaitu beban sewa dan beban listrik. Kesimpulannya, yang pertama rekening akun adalah alat untuk mencatat perubahan unsur-unsur keuangan akibat transaksi. Yang kedua, rekening dikelompokkan menjadi akun neraca atau aset, kewajiban, modal, dan akun laba rugi atau pendapatan dan beban. Dan yang ketiga, setiap akun memiliki saldo normal, debit atau kredit sesuai sifatnya.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.